Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan dars ke-9. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Sela Anggraini, kemudian pemateri kedua yaitu Saudari Triningsih, kemudian dilanjutkan materi ketiga kepada Saudara Dengani. Mungkin pemateri pertama saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang dars ke-9, yaitu yang pertama mengartikan. Di sini ada beberapa kalimat. Contohnya 1. Man hadza rajul, artinya siapakah orang laki-laki ini? Kemudian huwa Abbas, dia Abbas. Kemudian Abbas tajirun, Abbas seorang saudagar. Kemudian Abbas tajirun khoniyun, Abbas seorang pedagang kaya raya. Kemudian Hamidun mudarrisun, Hamid seorang guru. Kemudian Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid guru baru. Kemudian ma hadza, apa ini? Selanjutnya hadza tufahun, ini apel. Kemudian tufahun fakihatun ladzidzatun, apel, buah apel lezat. Kemudian selanjutnya ma dzalika, apakah itu? Dzalika usfurun, itu adalah burung pipit. Kemudian usfurun ta'irun saghirun, burung pipit yang kecil. Kemudian al-arabi lughatul sahlatun, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Kemudian selanjutnya al-arabiyatun lughatul jamilatun, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Kemudian ammarun talibun mujtahidun, yang artinya Amar murid rajin. Kemudian wa Muhammadun talibun kaslanun, dan Muhammad murid malas. Kemudian selanjutnya tamrin, soal. Iqra wa uktub. Yang pertama Muhammadun talibun qadimun, Muhammad murid lama. Kemudian adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun, apakah laki-laki itu guru baru? Kemudian la huwa tabibun jadidun, tidak, dia dokter baru. Kemudian yang ketiga hadza darsun sahlun, itu guru muda. Kemudian yang keempat Abbasun tajirun sahirun. Kemudian yang selanjutnya Bilalun muhandisun kabirun, Bilal seorang insinyur. Kemudian al-inkizilatun lughatun sa'batun, bahasa Inggris bahasa yang susah. Kemudian selanjutnya soal yang kedua, bawahnya lagi, Den. Yang pertama yaitu Khadijatun thalibatun. Itu diisi jadidun. Jadi Khadijatun thalibatun. Khadijah murid baru. Kemudian yang kedua Khalid tajirun, diisi khoniyun. Kemudian yang ketiga al-arabiyatun lughatun sahlatun, diisi sahlatun. Kemudian yang keempat asfurun
ta'irun diisi dengan jamilun. Kemudian soal yang ketiga yaitu yang pertama al-arabiyatun titik-titik sahlatun. Berarti diisi lughotun. Kan al-arabiyatun artinya Arab. Sahlatun kemudian yang selanjutnya anak qadimun isi tolibun berarti saya murid lama. Kemudian yang ketiga ammarun khoniyun itu titik-titiknya diisi muhandisun. Kemudian yang keempat hadza titik-titik maksurun itu bisa diisi kolamun pena. Kemudian yang kelima Faisal titik-titik kaslanun itu diisi rojulun. Kemudian yang soal keempat yaitu ikro yang artinya membaca. Yang pertama anna zau'anun, yang kedua a'angta zau'ani, la ana atsanun, ketiga limadha mudarrisun khutbanun al-yaum, yang keempat al-kuba malanun. Kemudian yang selanjutnya kalimatul jadidatun, kalimat baru. Yang pertama al-lugatu yang artinya bahasa. Kemudian diselanjutkan di soalan selanjutnya ya, yang Mbak. Itu artinya suruh artikan. Yang pertama, aina mudarrisun, di manakah guru? Kemudian huwa fi fasli, dia di kelas. Kemudian wa aina mudarrisun jadidun, dan di mana guru baru? Kemudian huwa inda madir. Kemudian aina tolibun jadidun, di mana murid baru? Kemudian jawabnya dzalik dzahaba ilal maktabah. Mungkin penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Triningsih. Kepada saudari Triningsih saya bertanya. Baik, terima kasih saudari Sela. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan saudari Sela. Liman tilka syayaratul jamilatu, milik siapa mobil indah itu? Iya, lil mudiril jadidi. Iya, milik pimpinan baru. Liman hadzal kitabul kabiru, ahwa lil mudarrisi. Milik siapa buku besar ini? Apakah ia miliknya guru? La, huwa litolibil jadidi. Tidak, ia miliknya siswa baru. Ainal milaqatus shaghiratu, di mana sendok kecil itu? Ia fi kubi, ia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi patah itu? Huwa hunaka, ia di sana. Selanjutnya yaitu tamarin, latihan-latihan. Latihan yang pertama, Iqra waktu, baca dan tulislah.
atau bibul jadidu fil mustashfa wa tabibul qadimu fil mustawsafi. Dokter baru itu di rumah sakit dan dokter lama itu di klinik. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena patah itu di atas meja. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfati kabirati. Kipas angin besar berada di dalam ruangan besar. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Al-waladut tawil al al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Anak laki-laki tinggi yang telah keluar sekarang dari kelas adalah siswa dari India. Selanjutnya, ana fil madrasati sanawiyati. Saya di sekolah SMU. Rajulul fakiru ilal waziri. Laki-laki miskin itu telah pergi ke menteri. Jalasat talibul jadidu khalfa Hamidin. Siswa baru itu telah duduk di belakang Hamid. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Pisau besar itu tajam sekali. Man hadzal waladu saghiru? Huwa benul mudarrisil jadi. Siapa anak laki-laki kecil ini? Dia anaknya guru baru. Selanjutnya, tamarin yang kedua. Perintahnya adalah isilah bagian yang kosong dengan kata sifat yang terdapat dalam tanda kurung. Perhatikan jika mengandung alif lam, kata sifatnya juga mengandung alif lam. Jadi, jika yang disifatinya alif lam atau ma'rifah, maka kata sifatnya juga ma'rifah atau alif lam. Demikian, kalau yang disifatinya adalah nakiroh, maka kata sifatnya juga nakiroh. Soal yang pertama, aina al-mudarrisu titik-titik yang di dalam kurung itu menggunakan alif lam atau tidak? Jawabannya kita lihat pada yang disifatinya, yaitu al-mudarrisu. Al-mudarrisu menggunakan alif lam, maka jadidun juga menggunakan alif lam, al-jadidu, di mana guru baru. Selanjutnya, nomor yang kedua sama. At-tajiru, jawabannya al-kabiru fis-suqi. Pedagang yang besar itu berada di pasar. Nomor 3, ana talibun. Jawabannya qadimun. Nakhiroh, karena yang disifatinya talibun itu nakhiroh, maka kata sifatnya qadimun juga nakhiroh. Saya siswa lama. Soal yang keempat, jalasa at-talibu, jawabannya al-jadidu khalfa Muhammadin. Siswa yang baru telah duduk di belakang Muhammad. Yang kelima, manil waladud tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Siapa anak kecil laki-laki yang telah keluar sekarang dari kelas? Selanjutnya, Ammarun waladun, jawabannya qasirun. Ammar adalah anak laki-laki yang pendek. Selanjutnya, Faisalun tabibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Nomor 9, hadza qalamun, jawabannya maksurun. Ini adalah pena patah. Selanjutnya, ainas sikinu, jawabannya menggunakan alif lam juga as-sikinu.
Jadi al-haddu, di mana pisau yang tajam. Soal yang terakhir, nomor 11. Liman hadhis sayyaratul jamilah. Milik siapa mobil yang indah? Tamarin yang ketiga, perintahnya iqra, bacalah. Sebelum kita membaca, di dalam kalimat ini terdapat kata yang digarisbawahi. Kata yang digarisbawahi adalah kata ganti penghubung atau isi mausul, yaitu alladzi, yang artinya yang. Nah, contohnya yaitu pada 5 kalimat ini. Nah, yang pertama, at-talibu alladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Siswa yang telah keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Selanjutnya, al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja milik guru. Nomor 3, liman hadza zal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Milik siapa pena indah ini yang di atas meja? Yang keempat, al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'il lil wazir. Rumah besar yang di jalan itu milik menteri. Yang terakhir, as-sarirul ladzi fi ghurfati ghadin maksurun. Ranjang yang di kamar oleh patah. Selanjutnya, yaitu di sini ada penjelasan kata sifat. Jadi kata sifat ini ada baitun dan jadidun. Baitun itu sebagai yang disifati dan jadidun adalah kata sifatnya atau naat. Nah, sedangkan yang disifatinya baitun itu adalah man'utun atau man'ut. Selanjutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-ana, sekarang. Al-mirwahat, angin. Al-mustawwafu, klinik. Al-madrasatu sanawiyatu, sekolah SMU. Al-waliyu, menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam. Selanjutnya yaitu ad-darsul asyiru, pelajaran ke-10. Di sini terdapat percakapan yaitu Hamid dengan Muhammad. Saya akan membacakan dan mengartikannya. Hamid, man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jadi jamiat. Saya seorang mahasiswa di universitas. Anta talibun jadidun, apakah kamu mahasiswa baru? Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya mahasiswa baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hind. Saya dari India. Mas Muka, siapa nama kamu? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka, dan siapa pemuda ini yang bersama kamu? Huwa zamil, dia teman saya. Ahuwa aido minal Hindi, apakah dia juga dari India?
La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Siapa? Maaf, Mas Moka. Siapa namanya? Ismuhu Hamzatun. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu, apakah bahasamu, hai Muhammad? Lughatil urdiyatu. Bahasa saya adalah Urdu. Baik. Baik, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian selanjutnya materi ketiga yaitu saudara dan gani. Kepada saudara dan gani saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akan melanjutkan materi yang tadi. Di sini sekarang kita beralih ke tamarin, latihan. Al-awal yakni ajib anil as'ilah al-atiyah. Di sini kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang telah disajikan di bawah ini. Awalan, mas muka, bermakna siapa namamu. Suma aing daka darrajatun, apakah kamu memiliki sepeda? Suma aina Zainabun, di manakah Zainab? Wa ghairuha, dan lainnya. Suma at-tamrin atsani yakni do fil farok fi mayali bi ad-dhamir ha hu au ha. Di sini kita hanya tinggal memberi di akhir isim di sini dengan memberi domir hu atau ha sesuai yang cocok dengan kalimat di bawahnya. Hadhil bintu thalibatun, ismu nukta Zainab. Karena ini Zainab maka ismunya menjadi ha karena Zainab ini nama perempuan. Masuk ke muannats. Suma Muhammadun tabibun wa ibnu nukta muhandisun. Karena muhandis maka wa ibnuhu bukan karena Muhammad maka ibnuhu anaknya Muhammad ibnuhu. Selanjutnya Aisyatun tabibatun wa ukhtu nukta mumarridhatun. Maka di sini kita memakai domir ha karena dia kembalinya ke Aisyah, saudaranya Aisyah. Kamu memakai ha. Aisyatun tabibatun wa ukhtuha mumarridhatun. Aisyah adalah seorang dokter dan saudarinya adalah seorang perawat. Bada asalis hati khamsatu as'ilatin wa ajwibah kal mithal al-atiyah. Perintah di sini maksudnya adalah membuat kita harus membuat 5 soal, begitu pula 5 jawaban seperti contohnya di bawah. Aing da kolamun, na'am ing di kolamun. Apakah kamu memiliki pena? Ya, saya memiliki pena. Suma ar-raqmu ar-rabi hati khamsatu as'ilah wa ajwibah kal mithal al-atiyah. Sama seperti halnya di atas, membuat pertanyaan dan jawaban jumlahnya 5, tetapi apa bedanya yang di atas ini kita jawabannya mengiyakan, tapi kalau yang bawah itu nafyun, sebaliknya. Summa ba'da al-imroh al-khamisah adhif al-asma al-atiyah ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaibah kama huwa muwaddih fil mithal. Di sini apa yang perintah dari latihan yang kelima ini adalah kita harus membuat mudhof dan mudhof ilaih yang membuat mudhof ke mutakalim, mukhatab atau goib atau goibah seperti yang di bawah ini. Qalamun hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, wa hadza qalamuha. Contoh sarirun hadza sariri,
Hadza sariruka, hadza qalamuhu, wa hadza sariruha. Wa ashabu wa ghairuha dan lain. Suma an-nimru as-sadis yani iqra, perintah untuk membaca. Li laka lahu laha li ukhtun wahidatun ukhti laha tiflun saghirun zamili lahu ukhtun akhun wa ukhtun. Sama saja seperti yang di bawahnya, kita harus membaca teks keseluruhan. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Baitun, baituka, baituhu. Abuha, abi, akhun, akhuka, akhu, akhi. Semua yang terakhir yang di bawah Iqra'ul asma'al atiyah wa dhubit awakhirha. Perintahnya adalah untuk membaca isim-isim yang di bawah ini, nama-nama yang di bawah ini, dan kita harus memberikan syakl atau harokat terakhirnya. Khalid berarti Khalidun Hamzatun, Ummaru, Anas, Anasun, Muawiyatun, Hamidu, Usamatun, Akromatun, Abbasu, Muhammadun, Tolhatu. Yang di bawah ini adalah al-kalimat al-jadidah, beberapa mufradat kosakata yang baru atau asing kita dengar ya. Seperti azamil, azawuj, wahidun, fata, atifal, kuwait, al-lughah. Tapi mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Dengani, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.